Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6 sampai 8. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Adakah kebangkitan? Apabila pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang Yahudi, maka dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari mereka akan menjawab, tentu saja ada. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena sejatinya ajaran tentang kebangkitan merupakan ajaran perjanjian lama. Harus diakui bahwa ajaran tentang kebangkitan hanya secara tersirat nampak dari pernyataan beberapa nabi perjanjian lama. Misalnya Ayub pasal 19 ayat 26, Mazmur pasal 49 ayat 16, Hosea pasal 13 ayat 14. Namun kemudian nabi-nabi perjanjian lama lainnya secara tersurat dengan tegas menyatakan hal tersebut. Misalnya Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 26 ayat 19 menyatakan, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Nabi Daniel dalam Daniel pasal 12 ayat 2 menyatakan, "Dan banyak dari antara orang-orang mati yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Jelas bahwa sejatinya ajaran tentang kebangkitan merupakan ajaran perjanjian lama. Namun seiring berjalannya waktu sampai pada zaman perjanjian baru, nampaknya terjadi perpecahan serius, sehingga ada dua pandangan dari dua aliran keagamaan terkemuka Yahudi tentang kebangkitan, yaitu yang menerima ajaran tentang kebangkitan dan yang menolak. Adapun aliran keagamaan terkemuka Yahudi yang menerima ajaran tentang kebangkitan adalah golongan Farisi, yaitu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang memegang teguh Taurat Musa serta tradisi atau adat istiadat nenek moyang, yang otoritasnya terkadang bahkan diletakkan di atas Taurat Musa. Sedangkan yang menolak adalah golongan Saduki, yaitu golongan para imam yang sangat teguh memegang Taurat Musa serta menolak segala tradisi atau adat istiadat nenek moyang yang ditambahkan kemudian. Paulus yang merupakan orang Farisi dan juga keturunan Farisi jelas mengetahui hal ini. Itulah sebabnya ketika ia disidang oleh mahkamah agama Yahudi yang para anggotanya sebagian terdiri dari golongan Farisi dan golongan Saduki, maka berserulah ia dan mulai memunculkan pokok persoalan tentang kebangkitan orang mati berkaitan dengan Injil yang ia beritakan, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Dan sebagaimana tercantum dalam teks yang menjadi menu sarapan hari ini, maka timbullah perpecahan antara kaum Farisi dan kaum Saduki, dan terbagi-bagilah anggota mahkamah agama Yahudi tersebut. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 7. Golongan Saduki sejatinya adalah golongan garis keras yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Dan mereka kerap berseteru dengan Tuhan Yesus Kristus mengenai ajaran tentang kebangkitan. Salah satu yang terkenal dan dicatat di dalam ketiga Injil Sinoptik adalah persoalan tentang 7 laki-laki bersaudara yang menurut hukum Musa secara berturut-turut harus kawin dengan seorang perempuan yang diperistri, lalu ditinggal mati tanpa meninggalkan keturunan. Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33, Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34, Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 38.
Kita akan mengikuti peristiwa tersebut berdasarkan versi Injil Lukas sebagai berikut. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 33. Nampaknya pertanyaan yang berkaitan dengan ajaran tentang kebangkitan yang diajukan beberapa orang Saduki kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan pertanyaan andalan dari golongan Saduki untuk menyulitkan para pengikut ajaran tentang kebangkitan. Dan nampaknya pertanyaan tersebut memang efektif dan belum bisa dijawab oleh para pengikut ajaran tentang kebangkitan. Ya, harus diakui, memang tidak mudah menjawab pertanyaan andalan dari golongan Saduki tersebut. Karena apabila betul-betul ada kebangkitan orang mati, maka siapakah di antara ke-7 laki-laki bersaudara itu yang menjadi suami dari perempuan yang sah secara hukum sudah diperistri oleh mereka secara berturut-turut, namun kemudian ditinggal mati tanpa keturunan? Sahabat-sahabat Kristus, segala hal yang tidak dapat dijawab oleh manusia tentu saja dapat dengan mudah dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus yang hikmat kebijaksanaannya tidak terbatas. Oleh karena itu, pertanyaan andalan golongan Saduki yang berkaitan dengan ajaran tentang kebangkitan tersebut dengan bijak dijawab tuntas oleh Tuhan Yesus Kristus demikian. Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 38. Jawaban dari Tuhan Yesus Kristus ini jelas dan tegas, serta sulit untuk disanggah. Terutama pernyataan bahwa Tuhan merupakan Allah orang-orang hidup dan bukan orang-orang mati. Karena jika tidak mengakui kebenaran ini, maka berarti golongan Saduki tidak mengakui ajaran Musa. Dan berarti juga tidak mengakui kealahan dari Tuhan yang mereka sembah. Namun, nampaknya kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus tersebut tidak cukup untuk mengubah pandangan golongan Saduki yang sudah berakar amat dalam sampai merasuk jiwa. Terbukti bahwa di kemudian hari golongan Saduki tetap tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Dan dengan sangat marah mereka menentang keras pemberitaan Injil dari Petrus dan Yohanes tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah kematiannya di atas kayu salib di Golgota. Lalu menangkap Petrus dan Yohanes serta menahannya dalam penjara. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 3. Hal ini juga nampak jelas dalam persidangan mahkamah agama Yahudi yang mengadili Paulus berkaitan dengan pemberitaan Injilnya tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada hari ketiga setelah kematiannya di atas kayu salib di Golgota. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 6 sampai 8. Sebaliknya, meskipun golongan Farisi kerap berseteru dengan Tuhan Yesus Kristus tentang adat istiadat nenek moyang, namun mereka boleh dikatakan juga merupakan golongan garis keras yang mengakui ajaran tentang kebangkitan orang mati. Dan pada titik pokok persoalan inilah golongan Farisi jelas-jelas berseberangan dengan golongan Saduki. Jadi
terlepas dari sengitnya perdebatan antara golongan Farisi dengan golongan Saduki tentang kebangkitan, maka pertanyaan bagi kita saat ini adalah, adakah kebangkitan? Paulus dengan tegas menyatakan kebenaran ini, dan kepada jemaat di Korintus ia menulis demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai 20. Jadi, adakah kebangkitan? Jawabannya tentu saja ada, kecuali bagi golongan Saduki. Amin.